Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalibejino 1 Bapak Nur Wiraga SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalibejino 1. Pertama-tama tak lupa senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat sehingga pada siang hari ini di gedung aula rapat SD Negeri Kalibejino 1 kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya Wahyu Saningsoho, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang, mendapatkan tugas yaitu mendiseminasikan hasil pelatihan yang telah saya terima dari Balai Besar Guru Penggerak, yaitu tentang materi tentang budaya positif. Nah, di sini saya telah mempelajari sampai 4 modul. Dari modul pertama yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau Dewantara, lalu yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, modul yang ketiga tentang visi guru penggerak, yang terakhir adalah budaya positif. 4 modul ini satu rangkaian sehingga tidak bisa berdiri sendiri, sehingga nanti saya dalam menyampaikan mendefinisikan tentang budaya positif itu saling berkaitan antara modul 1 sampai modul 4. Baik Bapak Ibu, nanti jalannya adalah saya nanti menyampaikan diseminasi, lalu sampai terakhir nanti ada tanya jawab atau bisa menyampaikan saran, masukan, kritik dan lain-lain. Terakhir penutup, demikian, sehingga kita langsung saja Bapak Ibu untuk diseminasi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan berupa sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, karena membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Sehingga pengertian budaya di sini itu bukan budaya tentang adat istiadat, tapi tentang budaya karakter yang ingin ditampilkan dalam lingkup paling terkecil, lingkup kelas, lalu naik ke lingkup sekolah, bahkan sambil ke lingkup lingkungan masyarakat. Karena itu ada pengertian, ada yang salah, jadi menanggapi budaya positif tahunya budaya tentang kebudayaan. Hari ini tentang budaya karakter. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif definisi, lalu ada mengapa budaya positif penting diimplementasikan atau diwujudkan, siapa pelaku budaya positif, kapan budaya positif ini diimplementasikan, serta terakhir bagaimana pengimplementasian budaya positif di lapangan. Nah, dalam menjawab budaya positif ini, nanti dari pertanyaan ini bisa kita jawab setelah sampai terakhir materi yang nanti saya sampaikan Bapak Ibu. Kata kunci budaya positif ada 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol, restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, terakhir adalah segitiga restitusi. Ini ada kata kunci dalam implementasi pelaksanaan budaya positif. Ini salah satu ungkapan dari pengajar dari guru program guru penggerak. Kami adalah guru hebat, kami adalah guru yang berpihak atau berpusat pada siswa dan anak. Kami adalah guru yang siap berproses, kami adalah guru yang mau menerima perubahan, serta kami adalah pembelajar sepanjang hayat. Ini filosofi dari program guru penggerak. Nah, 1 yang pertama kata kunci tadi, yang pertama adalah perubahan paradigma.
di sini sesuai tadi saya sampaikan yang awal, yaitu adalah modul 1 adalah filosofi, yaitu pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk mencapai sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kalau bahasanya, kalau yang sering ikuti rapat Kepaslah mungkin Bapak biasanya Bu Ani bilang well-being atau Bukundi, itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi dalam filosofinya Pak beliau Menteri Pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara atau Suwadi Suryaningrat, yaitu adalah kita itu bukan mengisi ilmu tetapi menuntun kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu mengibaratkan Bapak Ibu guru itu seperti petani, menanam padi hasilnya padi, menanam jagung hasilnya jagung. Tidak bisa dirubah, menanam padi jadinya suku teki. Nah itu yang biasanya agak bermasalah. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah nama lainnya potensi anak. Jadi anak itu sudah mempunyai potensi yang tidak unik dan berbeda. Jadi ada anak yang mungkin bakatnya di olahraga, ya dikembangkan di olahraga. Ada anak yang bakatnya itu di seni, dikembangkan seninya. Itulah yang ingin dituntun oleh Ki Hajar Dewantara dalam program guru penggerak. Jadi mungkin ada anak si A itu pinter matematika, tapi sebetulnya bakatnya itu di ngaji. Nah, betul bisa selesai matematika, mungkin bisa kuliah sampai mana, tapi dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Mungkin dia akan bahasanya itu, saya belum tahu nih karena teori nih. Jadi dalam pandangan filosofi itu dia akan tersiksa setelah dari kecil sampai dia memang dia bisa ikutkan pinter, tapi memang bakatnya mungkin dia mengaji jadi habis jadi penghafal, tapi karena tuntutan sehingga dia merasa tidak bahagia. Karena di sini adalah menuntun kodrat anak sesuai zaman dan alamnya agar menjadi bahagia, manusia yang bahagia di lingkungan masyarakat, yaitu well-being. Nah, dalam menuntun ini tadi saya uraikan adalah menuntun sesuai kodrat alam dan zamannya. Jadi kalau kodrat alamnya itu lingkungan, di mana tempat tinggalnya, di mana dia lingkungan dia berada dari kecil sampai besar. Oh, di lingkungan pegunungan, sehingga orientasinya mungkin di lingkungan pegunungan adalah pertanian, pertanian dan lain-lain. Sedangkan anak itu lingkungannya adalah di pantai, sehingga dia ada berorientasinya di lingkungan air, nelayan, mungkin jadi nelayan atau jadi pelaut dan lain, sehingga sesuai dengan kodrat alamnya. Lalu kodrat zamannya, yaitu menuntun sesuai kodrat zaman. Tidak akan bisa Bapak Ibu, mungkin saya menyampaikan untuk yang Bapak Ibu guru senior, mungkin mendidiknya dalam Bapak Ibu guru senior zaman dulu dengan sekarang akan berbeda. Karena kalau zaman dulu mungkin bahasanya guru itu terpusat dan harus dituruti dan ditaati dan ibaratnya satu arah. Kalau sekarang tuntutannya adalah pembelajarannya tadi berpusat pada siswa, tuntutannya, sehingga anaklah yang sesuai dengan kemampuan bakatnya mengembangkan. Guru itu hanya menuntun, tidak bisa mengisi. Kalau ibaratnya itu bayi mau jalan itu tidak mungkin orang tua ngajari bayinya itu jalan, karena bayi itu sudah ada bakatnya, karunia dari Tuhan itu sudah bisa jalan. Tinggal kita itu nuntun dari belakang, dari samping, tidak dari depan nyeret, katanya gitu. Sehingga pendidikan yang diarahkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun sesuai kodrat dan alamnya. Kalau sekarang zamannya teknologi, ya memang harus dijelaskan teknologi, tetapi juga harus difilter kemajuan zaman agar tidak anak terpengaruh yang negatif di era kemajuan atau di era globalisasi ini. Yang kedua adalah dasar pendidikan. Di sini manusia merdeka. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara kan dulu mencetuskan jadi menteri dalam Menteri Pendidikan itu kalau nggak salah
dia waktu zaman penjajahan, sehingga pahamnya itu merdeka itu kalau saya baca bahasa itu beliau tuh waktu dalam proses penjajahan, sehingga yang dimaksud merdeka itu manusia itu merdeka, bebas dari tekanan pengaruh pihak lain untuk mengembangkan dirinya, sehingga manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tidak dikekang, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kalau bahasanya sekarang profil pelajar Pancasila itu mandiri, sehingga yang disebut dengan merdeka oleh pandangan Ki Hajar Dewantara adalah mau secara mandiri, itu tidak terikat, tidak dijajah, mengembangkan potensi yang dia miliki masing-masing. Lalu kodrat anak yaitu bermain. Nah, di sini dalam pemikirannya Ki Hajar Dewantara adalah pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga, yaitu cipta, rasa, karsa dan karya. Sehingga cipta, pikiran menimbulkan rasa, perasaan, menciptakan karya, yaitu kemauan, dan terakhir adalah karsa dan karya, yaitu budi pekerti karya. Di sini secara garis besar, kalau tingkat SD dan TK itu adalah wirogo. Nah, kalau BYT ini dari wirogo, jadi anak itu memang banyak bermain. Itu memang tingkatannya sampai, kalau tidak salah sampai umur 10 tahun atau kelas 4, sehingga banyak geraknya wirogo. Lah SD sampai SMP itu tingkatan adalah gabungan antara wirogo dan wiromo. Wiromo itu merasa. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dari 10 wiromo dan wiroso, sehingga dia mempunyai gerak dan belajar memahami lingkungan. Terakhir baru umur SMA kelas 10, kalau dulu zaman kelas 1 ini, itu dia sudah mengalami perkembangan wiromo dan wiroso, sehingga dia mengembangkan perasaannya tentang lingkungan sekitarnya, di lingkungan kelas, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Itu adalah filosofi sedikit dari Ki Hajar Dewantara. Nah, choice theory atau dari ini dari teori dari Dr. William Glasser, itu miskonsepsi makna kontrol. Jadi guru mengontrol murid itu karena semua perilaku memiliki tujuan. Nanti saya bisa jelaskan. Jadi guru itu mengontrol murid, bisa menggunakan hadiah, bisa hukuman. Nah, tujuannya siswa itu patuh pada guru karena itu kontrol, dengan karena iming-iming hadiah atau iming-iming hukuman. Nah, itu dia dikontrol. Padahal sebetulnya yang diingin dari Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka mandiri. Kalau bahasanya itu sesuai inisiatifnya mereka untuk belajar sendiri. Ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi sebetulnya itu bagus. Saya pernah tanyakan pada fasilitatornya itu, kalau penguatannya positif dan itu seluruhnya itu bagus, tapi kalau ada anak yang tidak diberi penguatan positif, dia itu akan merasakan, kalau bahasanya itu dia itu akan mendendam pada gurunya. Sejelek-jeleknya anak di kelas itu berikan mempunyai bakat, tetapi memang tugas guru yang bisa, yang tahu bakatnya itu apa. Itu yang memang kadang-kadang sampai sekarang pun kita masih belajar bakatnya itu apa tersebut. Karena kalau dulu Bapak Kepala Sekolah menjelaskan, pinter matematika kalau olahraga nggak bisa, berarti tidak bisa di olahraga. Tapi pinter olahraga matematika disuruh olahraga ternyata nggak bisa, berarti memang dia bakatnya di matematika. Kebalikannya seperti itu. Kritik dan ilusi kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini saya pernah tanya sama Pastor, memang kebanyakan akan drop, tapi kalau ada yang mampu kuat mentalnya itu dikritik, dijatuhkan, yuk semangatnya tinggi. Tapi kalau ada yang malah dia semakin down, jatuh, apalagi kalau anak kita jadi akan semakin jatuh, dikritik. Dan terakhir adalah ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini seorang dewasa, orang tua, bahkan guru dan orang tua itu mempunyai persepsi bahwa anak itu harus nurut. Padahal di sini anak itu punya keinginan, dan tugas kita tadi menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga kalau anak itu punya keinginan, kita fasilitasi, tapi kita bantu dan bahasanya merawat. Walau dalam
Pak Ki Hajar Dewantara itu kita ibaratkan petani. Biar subur itu tanahnya, rumputnya dibuang, tanahnya dipupuk, diairi. Anak tersebutlah dituntun, diarahkan sesuai dengan bakatnya sehingga dia ke depan jangka panjang itu kan bahasanya berkembang maksimal sesuai potensinya. Sedikit, saya nggak akan banyak-banyak yang ini tentang perubahan paradigma sehingga merespon kebutuhan semua anak, stimulusnya sama, matematika semua sama. Padahal di sini semua anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga setiap anak sebetulnya adalah kebutuhannya berbeda. Tapi semua kadang kalau karena tuntutan kurikulum yang sekarang kita gunakan adalah anak itu dituntut harus bisa ini. Padahal semua anak itu punya potensi yang berbeda. Sampai semua orang melihat hal sama, setiap orang nih gambarnya yang berbeda. Ini stimulus respon, telekontrolnya yang ada perubahan paradigma beda. Saya akan lanjutkan lagi yang tentang disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Nah, di sini definisi disiplin saya jelaskan dulu bahwa sehingga biar tidak salah kita belajar sama-sama belajar karena ini teori. Kalau makna disiplin kalau tidak salah itu orang tahunya itu mesti hukuman. Kalau tidak berangkat mengerjakan tugas tepat waktu, hukum mengerjakan PR ditambahi dan lain-lain. Maknanya di Indonesia itu disiplin itu adalah hukuman. Tetapi kata disiplin itu dari bahasa Yunani disiplinnya itu digunakan oleh para pemikir yaitu Plato dan Socrates itu untuk belajar. Jadi kata disiplinnya adalah belajar. Tapi masuk ke Indonesia disiplin itu adalah hukuman. Nah, sehingga Ki Hajar Dewantara dengan Diana Gosen itu ingin mengubah makna disiplin itu sebagai kekuatan pada diri anak untuk berubah sesuai keinginannya, bukan karena tadi hukuman, paksaan dan lain-lain. Nah, itu tugasnya nanti Bapak Ibu guru. Tugasnya, tujuannya sebagai pendidik itu mengubah disiplin bukan karena hukuman atau tata tertib, tapi karena anak tersebutlah yang mempunyai dari dalam ingin berubah menjadi lebih baik dari disiplin positif tersebut. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal ini sudah kita laksanakan sehari-hari. Nilai-nilai itu tidak terkotak-kotakkan oleh suku, agama, ras, dan kebudayaan. Contoh yang sederhana adalah toleransi. Di agama manapun, di kebudayaan manapun ada nama toleransi, lalu ada namanya mandiri, ada nasionalis, yang kalau di Indonesia itu digunakan dalam slogannya Pak Menteri yaitu profil pelajar Pancasila, sehingga kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal itu terrangkum dalam profil pelajar Pancasila yang dari bertakwa, lalu ada gotong royong, mandiri, inovatif, kritis, luar yang satunya itu ada nasionalis, berhubungan dengan nasionalis, sehingga tercerminlah nilai-nilai kebajikan yang diinginkan untuk diterapkan mewujudkan karakter siswa menjadi berkaitan dengan disiplin positif mengarah ke profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah tadi nilai-nilai kebajikan universal yang dirangkum dalam profil pelajar Pancasila dan mandiri dan bertakwa berkeadilan global. Itu ada kandungan nilai nasionalisme. Jadi walaupun di era globalisasi, di kemajuan internet semua mengglobal, tapi jiwa nasionalismenya masih ada. Bergotong royong itu kalau dalam dulu itu namanya kolaboratif, kreatif, lalu menghasilkan sesuatu, bernalar kritis, kemampuan 4C kalau sebelum profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah mandiri, masih sama. Sehingga dari kegiatan profil Pancasila ini dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ini yang di-include bahasanya terrangkum dalam kegiatan intrakurikuler itu pembelajaran sehari-hari.
Lalu ada, kalau di kelas 1 dan 4 itu ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu terakhir, lalu ada lanjutan ekstrakurikuler yang wajib untuk pramuka ditambah sesuai dengan potensi sekolah masing-masing. Itu akan nanti menghasilkan budaya sekolah yang sesuai, yang diinginkan adalah budaya sekolah yang positif sesuai profil pelajar Pancasila. 3. Motivasi perilaku manusia. Nah ini mungkin ini sedikit teori, jadi mungkin juga mungkin bisa disamakan dengan kejadian sehari-hari, yaitu motivasi perilaku manusia itu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan untuk penghargaan. 3. Menjadi orang yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Di sini seperti yang tadi sedikit saya singgung, bahwa setiap anak mungkin ada yang rajin mengerjakan PR dan lain-lain, mau belajar itu karena mungkin menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, sehingga faktor dari luarlah yang mempengaruhi anak tersebut untuk belajar dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini ada anak mau belajar, mau melakukan tindakan yang sesuai dengan orang lain itu karena imbalan, mungkin berikan hadiah dan itu karena ada faktor dari eksternal. 2, inilah dari nomor 1 dan nomor 2, menghindari nyaman atau hukuman serta ingin mendapatkan imbalan penghargaan yang ingin dihilangkan dalam kegiatan pengembangan profil pelajar Pancasila, sehingga anaklah yang dari dalam diri sendiri yang ingin belajar mengembangkan bakat dan potensinya sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga lah, anak dituntun menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini sesuai dengan modul kedua, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Saya sedikit tak sampaikan, sehingga kalau ini tentang anak, tapi kalau di program guru penggerak, yaitu modul kedua, siapapun yang jadi guru tanpa menunggu arahan dari bapak kepala sekolah atau atasan pengawas dan lain, atau dari kepada, bisa secara mandiri mengembangkan potensinya, sehingga disinilah tanpa dituntut, tanpa menunggu perintah, mau belajar mengembangkan diri sendiri. Ya. Anak siswa itulah yang diinginkan, bahwa seorang siswa ingin menjadi yang diinginkan, menghargai diri sendiri untuk mengembangkan potensinya. Itulah tugas Bapak Ibu guru. Kalau yang nomor 3 ini adalah karena faktor internal dari dalam diri sendiri, di dalam diri anak, mereka mau belajar. Dan nanti ada bahasa di sini teori cara-cara langkah untuk mengembangkan semangat anak, karakter anak untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai-nilai itu seperti tadi ada mandiri, gotong royong, nasionalis dan lain. Hukuman, konsekuensi, dan terakhir dan restitusi. Nah ini saya agak menjelaskan ya, kalau pengertian hukuman sudah sering kita gunakan sehari ini. Kalau ada anak yang terlambat, oh kamu terlambat nyapu di WC, contoh, oh kamu terlambat kegiatan olahraga, push up 10 kali. Ini hukuman yang seketika langsung digunakan tanpa melibatkan kesepakatan. Kalau dalam guru penggerak itu ada kesepakatan antara siswa dan guru, sehingga hukuman itu jalannya satu arah, dan siswa tanpa bisa membela harus siap menerima hukuman. Nah ini dalam bahasanya mengakibatkan identitas atau karakter siswa akan menjadi gagal. Lalu yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini anak dan guru itu sebetulnya sudah saling paham, sepakat. Contoh
ada anak gojek ngambil buku temannya, lupa, dilempar, sobek. Anak tersebut siap bertanggung jawab. Guru hanya mengatakan, iki loh, kamu merusak buku temanmu, apa tuh yang kamu lakukan? Inggih Pak, ini saya mau bertanggung jawab, memperbaiki atau bahasanya mengganti buku yang saya rusakkan. Dalam kegiatan olahraga, anak tersebut terlambat 5 menit ikut kegiatan voli atau basket atau sepak bola. Dia mendapat konsekuensi. Saya siap menerima konsekuensi terlambat, yaitu mungkin lari lapangan, karena dia mengetahui konsekuensi. Tidak seketika. Bedanya hukuman dan konsekuensi, hukuman itu seketika tanpa melibatkan anak. Kalau konsekuensi itu masih ada kesepakatan. Kalau bahasanya anak itu tahu konsekuensi jika melanggar tata tertib. Sedangkan yang ketiga adalah restitusi. Di sini restitusi adalah sebuah pilihan, di sini pilihan langkah yang digunakan untuk menjembatani siswa agar bisa lebih baik di kemudian hari. Mungkin bahasanya agak baru, restitusi, saya aja baru mengikuti program guru penggerak, baru tahu namanya restitusi. Itu mungkin saya pernah ngomong pas dalam kegiatan Zoom meeting dengan Bapak fasilitator guru fasilitator itu, bahwa restitusi itu mungkin sudah digunakan Bapak Ibu guru. Saya yakin dengan langkah-langkah membujuk, mengarahkan siswa agar kemarin kok kamu tidak mau mengerjakan PR, diarahkan dengan sabar, kata itu sabar, dituntun, diarahkan. Akhirnya anak tersebut sedikit demi sedikit berubah menjadi ke arah yang lebih baik yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga nanti ke depannya sampai dewasa itu tadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menjadi manusia yang bahagia, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah sehingga penggunaan sukses itu pada konsekuensi, dan terakhir disiplin yang positif mengarah ke restitusi. Nah, sedikit saya jelaskan sedikit gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau hukuman itu memang arahnya ke negatif, yang posisi negatif itu awas, kalau dilakukan lagi ya nanti kamu akan dapat hukuman dari Pak Guru atau Bu Guru. Sedangkan konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan setelah disepakati bersama-sama. Oh ini saya akan berbuat sesuai yang disepakati. Yang terakhir, ayo apakah hal itu yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu seperti kalau orang dewasa itu kita berkompromi, berdiskusi, mencari jalan baiknya agar siswa tersebut ke depan tidak berperilaku menyimpang. Baik, di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya ingin menjelaskan sedikit contoh gitu. Jadi gini, saya juga tanya, loh kok bisa Bu? Ternyata sama fasilitator gini. Macam-macamnya banyak. Ada siswa bahkan dari orang dewasa, jadi di forum mungkin kalau contohnya banyak itu di SMP SMA karena lingkupnya besar. Ada orang yang kerja itu hanya ingin mendapatkan imbalan. Pertama kali diberi imbalan dia semangat bekerja, anak pun semangat untuk belajar. Tetapi untuk yang kedua, ketiga, keempat seterusnya dia tidak mau. Bahasanya kalau anak itu belajar jika tidak diberi imbalan. Sedangkan orang dewasa kalau ada apa-apa tidak ada rewardnya, hadiahnya, itu tidak mau.
Nah, saya tanya langsung, kok bisa Bu? Ternyata harus ada cara untuk memberikannya itu, sehingga contoh memberikannya secara khusus. Anak tersebut 1 tahun terakhir prestasi terus. Di tahun terakhirlah dia diberi hadiah khusus, mungkin secara pribadi dan lain, sehingga tidak diketahui yang lain, karena diketahui yang lain itu katanya itu akan menimbulkan kecemburuan dan itu akan teringat-ingat terngiang anak semua dari. Sama halnya orang dewasa, Bapak Ibu guru yang berprestasi dan lain-lain, tidak harus diumumkan di forum rapat, forum yang banyak orangnya, karena mungkin mengantisipasi ada orang yang bahasanya juga cemburu ya, juga tidak mau, loh saya itu juga kerja dan lain, kok saya nggak diberikan. Biasanya itu ada teknik khususnya, mungkin secara tersendiri ataupun juga memberikan reward bersama-sama, tapi khusus yang ini mungkin beda dan lain-lain. Itu juga bentuk agar tidak menghancurkan potensi yang dimiliki oleh orang tersebut, karena ada dulu kerjanya bagus, setelah diberi reward karena senang kerjanya, senang yang kerja senang si A, tapi lama-lama dia akan gini, saya nggak diberi tadi nggak kerja, kalau saya nggak diberi saya nggak mau kerja. Nah, itu efek negatifnya dari reward yang terus diberikan. Reward diberikan akan menimbulkan semangat tuh kalau seketika itu, jadi oh kok kamu bisa tak kasih hadiah rewardnya ini, besoknya tidak. Jadi disitulah dia akan memancing kreativitas, meningkatkan inovatifnya. Kalau tidak, seseorang itu akan turun bakat dan inovatifnya. Jadi baik penghargaan maupun hukuman itu sama-sama akan mengurangi kemampuan bakat dan potensinya. Itu sudah diteliti oleh William Dawson tadi ya. Kelima adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5 yang mendorong orang untuk berbuat perilaku tersebut. 1, ada penguasaan atau power, kasih sayang dan rasa cinta itu love, bertahan hidup itu survival, kebebasan itu freedom, terakhir adalah kesenangan itu fun. Ya, saya jelaskan sedikit, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami keadaan murid dan mungkin di lingkungan sekitar putra-putri Bapak Ibu semua, yaitu pertama bertahan hidup. Ini ada satu contoh, ada anak itu suka mengambil makanannya temannya. Kalau bahasanya di Jawa ngompasi, ngambil makanan, ngambil uangnya. 1, bisa dia karena ingin bertahan hidup, di rumah radikei Bapak Ibunya uang, nggak dikasih bekal makan, sehingga dia merasa lapar dan sehingga dia mau mengambil secara paksa makanan dari temannya. Itu bertahan hidup survival. Yang kedua, penguasaan, power. Dia rumongso, kalau bahasanya dia itu paling harus diakui paling hebat, paling menangan, sehingga dia berperilaku seperti itu, mengambil uang, mengambil jajan dari teman-temannya, jika jatuh salah diambil, sehingga merasa dia yang paling hebat. Yang ketiga, anak tersebut bisa saja kurang kasih sayang dan rasa diterima. Kalau bahasa itu dia itu caper, cari perhatian. Sebetulnya dia itu ingin mengambil itu makanan biar dikejar-kejar atau dimarahi bu guru, karena dia senang dimarahi bu guru, atau dia ingin dipanggil orang tuanya karena mungkin orang tuanya sibuk dan lain-lain, kurang kasih sayang dari orang tua, dia berperilaku seperti itu. Bahasanya itu aktif karena ingin mencari perhatian dari guru atau orang tuanya. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dia seorang anak tadi si A mengambil jajanan temannya, mungkin dia itu hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk bebas, freedom. Yo, pengen sakar apa dhewe bahasa Jawa itu. Ini memang dia pengennya seperti itu. Bosan, pengen ngusili temannya, pengen bahasanya, karena dia itu pengen bebas, tidak mau diatur, dikekang. Karena itu memang kebutuhan yang harus dia keluarkan.
Yang kelima adalah tadi kembali kesenangan, fun. Memang dia itu si A suka mengambil makanan temannya atau bahasanya karena dia hanya ingin bersenang-senang. Aku bosen, aku mengambil mainan temannya atau makanan teman karena memang melihat temannya itu sedih, susah, dia senang, tertawa dan lain-lain. Dia memang ingin kesenangan, ingin fun. Kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku untuk siswa atau anak, orang dewasa pun juga sama. Jadi bahasanya orang dewasa tersebut mengapa berperilaku seperti itu? Karena ingin survival, bertahan hidup, mencuri dan lain-lain. Karena dia memang tidak jahat pikiran, karena memang ingin bertahan hidup. Kalau soal itu ada kisahnya ya, kalau di Nada Bahasa itu kisah di zaman Farul Raisyidin gitu, ada seorang mencuri Mardika atau apa saya pernah baca, mungkin guru agama atau jadi mencuri dan lain. Dia memang bukan merampok karena ingin memenuhi kebutuhan keluarganya yang tidak punya makanan. Jadi memang dia ingin survival untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Seorang dia ingin menguasai seluruhnya, power dengan kekuatan sehingga ingin menguasai seluruhnya, kan dia ingin membuktikan bahwa aku itu bisa menguasai segalanya. Nah, di dalam kebutuhan manusia di penguasaan, dia mulai mempunyai sikap kalau bahasanya itu, kalau seorang anak sebetulnya itu condong ingin jadi pemimpin, memimpin teman-temannya, menguasai teman-temannya. Kalau seorang anak itu bisa diarahkan, biasanya itu senang diarahkan, dia mau bekerja. Kalau memang mendapatkan tugas, seorang calon pemimpin itu diarahkan itu senang. Lalu kalau ada yang ketiga adalah kurang perhatian kasih sayang. Seorang anak dan orang dewasa dia itu akan berperilaku seperti itu. Ini dewasa dan anak-anak sama, sehingga dia mencari perhatian. Kalau keperhatian dan kasih sayang terpenuhi, insya Allah dia tidak akan mencari diri lain. Karena gitu. Jadi, karena seorang anak dan seorang dewasa memang sama. Jadi kebutuhan rasa kasih sayang. Kalau anak mungkin, saya pernah itu mungkin muridnya Buddha yang pernah cerita itu, mungkin dia yang namanya sama juga lupa. Nah, dia lari dan lari itu mungkin itu Nabi itu mungkin kurang kasih sayang atau perhatian dari orang tua. Nah, biasanya melampiaskannya di sekolah, bertindak sesuai keinginan sendirinya. Ya mungkin salah satu saya nggak tahu, memang itu harus dicermati terus, harus ada bahasanya checklistnya runtut apa betul itu kurang kasih sayang atau rasa ingin diterima. Sehingga mungkin didekati, kalau memang didekati dia mau nurut, berarti betul kurang kasih sayang. Tapi mungkin kalau didekati nggak mau, ya mungkin dia pengen senang-senang dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang keempat, kebebasan, freedom. Nah ini cara memenuhi kebutuhannya agak unik karena dia memang pengen bebas. Jadi dia pengen bermain, ya bermain. Memang dia hari itu moodnya, keinginannya hanya untuk bermain terus. Iya, memang dia ini bermain. Kalau sudah terpenuhi bermainnya, dia akan kembali lagi seperti itu. Sama halnya orang dewasa, pengen bebas dan lain-lain. Karena memang pengennya bebas, ditekan pun nggak akan bisa mempan rasanya. Terakhir adalah kesenangan. Ya mungkin kesenangannya sudah terpenuhi atau fun. Kalau anak tadi mungkin jahil menjahili temannya, kalau dia itu masih senang menjahili temannya. Kalau sudah lihat temannya nangis sedih, mungkin dia sudah senang, terpenuhi salah satu sifat dasarnya yaitu kesenangan. Sama halnya orang dewasa juga mungkin kesenangannya terpenuhi, mungkin sudah kebutuhannya sudah penuh sehingga mungkin dia akan kembali lagi. Karena 5 dasar ini bukannya untuk anak-anak, juga orang dewasa. Mohon sebentar, mohon maaf, ini mic-nya agak garing. Kalau sini
bisa. Oke. Tes. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 5 dasar kebutuhan manusia ini Bapak Ibu bisa mengkriteria siswi murid Bapak Ibu yang ada di kelas masing-masing itu apa tuh kebutuhannya mereka, mengapa mereka berperilaku seperti itu. Mungkin ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Salah satunya tadi kalau mungkin di muridnya Bu Ika itu mungkin ada kurang dari saya, ternyata sama juga. Dan saya teliti, murid saya itu yang nama Ferdita jujur. Saya lihat karena dia memang kakak yang pertama mengurus adik-adiknya. Tadi saya nengke, jadi tadi saya tes, saya sudah masuk, dia bal-balan sendiri. Dia senang, ceria bal-balan sendiri. Lalu saya panggil, akhirnya tahu sudah masuk, dia masuk sudah terlambat 15 menit, itu saya diamkan, dia masuk, dia langsung lesu karena kayak nggak semangat untuk belajar. Tapi pas sepak bola siang-siang jam 11 itu semangat. Oh langsung oh memang mungkin Bakatnya. selain bakat di rumah dia memang kurang bermain, dia kurang waktunya, sehingga kebebasannya itu memang apa hilang. Saya lihat oh ternyata dia senang bermain sama temanku karena di rumah dituntut untuk menjadi seorang sebelum waktunya, dia jadi seorang kakak malah dewasa untuk ngomong adik-adiknya. Saya lihat sendiri, khusus Fedita tak tinggalkan tadi, nggak suruh masuk. Oh memang seperti itu. Keenam, untuk mewujudkan disiplin positif Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi contoh nasionalis, religius, bertakwa, seperti itu dibuat dalam bentuk positif sehingga aku ingin menjadi anak yang mandiri. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat karena ini dibuat di kelas untuk menumbuhkan budaya positif siswa. Dapat diterapkan langsung selanjutnya berkontribusi seluruh warga kelas melalui curah pendapat. Yang terakhir selalu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini lebih abstrak, jadi tidak konkret. Kalau konkretnya itu tata tertib, sehingga jam 7 kurang 15 menit sudah di sekolah untuk kegiatan Asmaul Husna. Pulang jam 12 lebih 10 menit di kelas menjaga ketenangan, dan itu lebih konkret, itu namanya tata tertib. Sedangkan keyakinan kelas lebih abstrak untuk menumbuhkan budaya positif siswa. Sehingga ini diharapkan Bapak Ibu, saya yakin sebetulnya sudah membuat, tapi biasanya tidak didokumentasikan. Jadi aku ingin menjadi siswa yang ceria. Nah, ceria kan terlalu abstrak. Bagaimana? Senang belajar, aktif bertanya, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat siswa sendiri dituntut agar dari nilai-nilai yang kamu tulis tadi coba diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dituntun Bapak Ibu, sehingga untuk membentuk karakter yang diinginkan melalui keyakinan kelas, lalu membentuk budaya positif. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah dalam mengatasi problem yang dialami Bapak Ibu guru dalam kegiatan sehari-hari dalam proses belajar mengajar. Dalam 5 posisi kontrol, di sini salah satu langkah dalam penyelesaian yaitu segitiga restitusi adalah 5 posisi kontrol, yaitu 1. Bapak Ibu dalam posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah,
sebagai teman pemantau, terakhir adalah di situ tulisannya manajer, sebagai terakhir adalah manajer. Apa pengertian dari kelima ini? Lima posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ada guru yang suka hukum, salah sih hukum, itu salah satu. Dan efeknya adalah anak itu mengingat sampai dewasa. Kayak aku terus lebih. Saya di itu zaman itu adalah penghukum. Sehingga anak terlambat sedikit. Kenapa kamu terlambat? Wah, di luar sana, nggak usah masuk kelas. Pulang itu namanya penghukum. Mengatasi ada suatu problem. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Loh, kowe kok ngono toh? Kamu kok berbuat seperti itu kan merugikan teman-temanmu. Si anak langsung down. Langsung harga dirinya jatuh di teman-teman. Diucapkan di depan kelas kalau ada anak yang berbuat salah dan lain-lain. Kalau tingkat SMA lebih parah lagi. Itu biasanya menggunakan kata-kata satir itu. Biasanya kalau satir itu bahasanya menyindir. Yang kena itu muridnya. Dia merasa harga diri dan bahasanya itu dia akan jatuh merasa, apalagi di depan teman-temannya. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah teman. Dan di sini posisi guru dan siswa sejajar seperti teman. Halo, ayo Fedita, sudah masuk lu. Ini sudah jam masuk. Mau masuk apa tidak? Dengan bahasa yang tidak menghukum, bahasa yang kasar, dia merangkul seorang siswa. Ayo Nafi, sudah ini sudah mau kau pulang loh. Kenapa kok malah masih diusir terus? Nah, seperti itu. Yang keempat adalah pemantau. Di sini dia adalah memantau. Dengan bahasa yang bukan bahasa yang menyindir, bukan bahasa penghukum, tapi bahasa yang tegas. Dia memantau perilaku anak yang terjadi. Dia menggunakan skala ukuran. Kalau kamu dalam pelajaran olahraga, kamu terlambat ikut pelatihan basket. Contoh latihan basket sekarang kamu latihan layup 5 kali. Nah, contoh seperti itu. Lari lapangan 5 kali. Sesuai bahasanya sesuai kesepakatan yang dilakukan bersama-sama antara guru pelatih dengan siswa tersebut. Memantau saja. Silahkan kalau mau berbuat terlambat lagi besok ya seperti ini lagi. Nah, yang diinginkan menuju budaya positif adalah gabungan antara teman dan pemantau, membentuk manajer. Di sini manajer bukan hanya sebagai teman, juga sebagai pemantau. Bukan hanya pemantau tapi juga sebagai teman. Jadi merangkul, memanajer sebagai manajer, merangkul anak tersebut agar kejadian mungkin mengalami kesalahan untuk diperbaiki, esok harinya dia akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi bahasanya menjadi teladan, menjadi anak yang berbeda, menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Yaitu posisi manajer dengan bahasa-bahasa yang sopan santun, menuntun, mengarahkan anak sehingga anak tersebut merasa dihargai, disayangi, lalu anak tersebut diarahkan berubah menjadi perilaku yang lebih baik di kemudian hari. Ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini matriks dalam 5 posisi kontrol. Penghukum, guru berbuat menunjuk, menyakiti, menyindir, menggadik, membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan, biasanya juga menggunakan kata-kata sindiran, satir biasanya. Lalu itu kontrolnya negatif karena membuat anak menjadi bahasanya turun minat dan kemampuannya. Sedangkan yang diingat adalah perilaku kontrol yang positif. Ini sudah lebih baik dari yang negatif, yaitu dari penghukum atau pembuat merasa bersalah, yaitu secara tenang menjadi teman, yaitu membuat
alasan-alasan untuk murid-muridnya, ayo bantu Pak Wahyu, ayo sudah masuk Ferdita, jangan seperti itu. Nah itu kemudian alasan-alasan. Kalau pemantau menghitung atau mengukur itu kesepakatan kamu terlambat berapa menit, ya nanti kamu pulangnya mundur berapa menit dan lain-lain. Yang terakhir, ini yang diingat adalah posisi manajer, gabungan antara teman dan pemantau menjadi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengarahkan, menuntun agar kontrolnya itu bukan kontrol dari eksternal, dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Itu metrik yang atas, dari penghukum sampai pemantau itu karena eksternal dari orang lain, sedangkan dari manajer, kekuatan kontrol manajer itu diharapkan siswa itu dari dalam sendiri, diri sendiri itu berbuat menjadi lebih baik. Ini tidak akan saya baca hasilnya, kalau baca hasilnya ini banyak. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari teorinya dosen. Di sini yang dimaksud mereka memperbaiki kesalahan sehingga bukan impas gitu. Jadi saya nyobek satu buku, ya bukumu tak sobek lagi satu lembar, temannya. Jadi tidak seperti itu. Sehingga yang dimaksud dari kesalahan tersebut anak bisa kembali ke teman-temannya itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, proses dari segitiga restitusi ada yang pertama, ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, establish the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrolnya itu, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu yang pertama kali adalah menstabilkan identitas. Contoh, nanti ada sedikit contoh. Jadi contohnya itu anak bertengkar, nggak langsung dihukum dan lain apa-apa, apalagi kita malah ikut memukul. Jadi didiamkan dulu, dipisahkan, didiamkan, dikasihkan ruang agar mereka tenang dulu. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi, menanyakan mengapa toh si A dan si B, kita tanya kenapa kamu bertengkar. Itu loh Pak, si B tadi melempar-lempar buku saya rusak Pak. Si A menjawab, si B menjawab, tadi saya hanya main-main, nggak sengaja melempar. Kan? Di sini kita belajar Bapak Ibu guru mengarahkan mengarahkan untuk validasi tindakan. Bapak anak-anakku, si A si B, tolong tindakan kalian itu, mengapa kalian berperilaku seperti itu? Apakah perbuatan itu merugikan yang lain atau malah mengganggu pada proses pembelajaran? Kalau itu dalam proses pembelajaran, itu memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief, ya. Jadi memiliki motivasi internal. Di sini setelah validasi diarahkan, terakhir adalah anak-anak tersebut memiliki motivasi memperbaiki perilaku yang kurang tepat atau kurang betul untuk menjadi perilaku yang lebih baik di kemudian hari. Dalam segitiga restitusi ini, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Ini sebenarnya sudah dilakukan, tetapi istilah-istilahnya ini yang terbaru, namanya segitiga restitusi. Ibu mengatasi siswa yang berkelahi dengan memisah, lalu menanyakan satu-satu alasannya. Yang ketiga, mengarahkan agar tidak melakukan perbuatan. Itulah yang disebut dengan segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Nah Bapak, kalau saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan ini, menjelaskan namanya segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu metriknya dalam segitiga restitusi yang Bapak Ibu pernah lakukan, tapi ini namanya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian problem di anak dalam pembelajaran maupun di luar kelas. Pelaksanaannya mulai dari diri, membuat keyakinan kelas, lalu menuju keyakinan kelas, pembiasaan
mengatasi pelanggaran siswa, yaitu dengan segitiga restitusi. Ini salah satu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu, sehingga belajar menyenangkan, kelas yang bersih dan merasa nyaman, saling menyayangi sama teman. Aku pasti bisa untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang Bapak Ibu itu sudah membuat, yang mungkin tidak dikomunikasikan, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah membuat, ini namanya keyakinan kelas. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini salah satu tugas saya Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Dwi pernah bilang tuh kok sampai sore, lah ini Pak Dwi saya hasilnya ini saya membuat video-video, saya membuat akunnya dari program guru penggerak. Itu memang sesuai kreativitas, ada yang santai simpel, tapi kok saya Pak Dwi pernah bilang kalau sudah terjun kenapa yang biasa-biasa, ya harus yang lebih, sehingga saya sedikit-sedikit membuat video. Saya cantumkan di channel YouTube saya untuk evaluasi pengajar praktek dan fasilitator, sehingga Bapak Ibu guru yang kelak jadi mengikuti program guru penggerak, kalau bisa harus lebih Bu, sehingga hasil-hasil karyanya bisa dibuat videonya. Tindakan aksi nyata, tolak ukur, guru dan murid menjalankan keyakinan kelas, tadi menjaga kebersihan dan lain-lain. Kalau Bu ini sering lihat, saya sering tinggal Bu. Jadi pas PK itu memang saya sengaja sering tinggal. Saya ingin lihat mereka itu mau tidak sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan bersama menjaga kebersihan. Tapi Bu ini sering lihat, wah masih kotor bro, ya berarti masih belajar. Karena itu memang bertahap. Jadi apakah langsung saya ikut langsung kelasnya jadi baik? Tidak, karena kegiatan ini harus bertahap sejak dini Bu. Kalau bisa itu dari kelas 1. Dari kelas 1 bertahap sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada gurunya bisa menjaga kebersihan, tidak ada gurunya bisa belajar secara sendiri kalau kelas tinggi ya. Tapi memang tempat saya masih belajar, oh ya berarti memang masih sulit dan lain-lain. Lingkungan kelas terlihat bersih dan kondisi belajar nyaman. Inginnya seperti itu, tapi pelaksanaannya memang butuh tahapan dan anak-anak harus butuh konsisten. Nah ini yang namanya keyakinan kelas, konsisten dan komitmen. Ini contoh tadi piket kelas ya, ini salah satu contoh bentuk kegiatan piket kelas dan kerja bakti. Sebelum saya akhiri, mungkin sedikit saya sebuah ungkapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Suwadi Suryaningrat, melalui menyadari, menginsafi dan melakukan budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan mandiri akan hadir adab, sehingga dengan menginsafi perilaku anak-anak yang memang seperti ini, dengan sabar menuntun akan timbulnya adab karakter yang ingin diingat Bapak Ibu guru. Itu petuah sesati dari Ki Hajar Dewantara. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, agar tadi budaya positif ini menjadi budaya di lingkungan sekolah, tadi tidak bisa semata-mata dari kelas awal tinggi, sehingga saling kerjasama, tidak hanya kelas tinggi saja, tapi dari kelas bawah lah, dari kelas tinggi saling kerjasama Bapak Ibu guru di luar sekolah menjadi budaya yang lebih baik ke depannya. Sedangkan aset kegiatan yang sudah baik, kemarin saya sudah saya pas kegiatan guru penggerak saya menyampaikan di tempat saya itu sudah ada kegiatan Asmaul Husna, Sabtu Islami dan lain-lain. Bahkan di kelas 6 saya ditambahi dengan kegiatan sholat zuhur bersama. Nah itulah salah satu contoh untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan kalau masih ingat Bapak Ibu, triloka pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sumtulodo, ing madya manungkaso, tuturi handayani, sehingga Bapak Ibu ing ngarsa sumtulodo di depan memberi contoh, ing madya bareng-bareng, ing madya manungkaso itu berinovatif di tengah-tengah, ayo membuat gebrakan, membuat gebrakan, memberi semangat, yuk membuat inovatif, kreatif, yang apa yang bisa membuat senang. Terakhir adalah tuturi hadirin, di belakanglah kita itu menuntun,
Tadi jelaskan dari awal adalah menuntun, memfasilitasi, mengarahkan bakat anak agar anak tersebut, kalau yang di modul 1 ini adalah berperilaku karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu budaya positif. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, materi diseminasikan budaya positif yang telah saya sampaikan. Mungkin di sini karena saya itu harus minimal ini di video dan harus saya di YouTube kan ini. Jadi yang kedua adalah mungkin tanya jawab, bisa memberikan masukan kritikan kepada saya, kepada Bapak Ibu, saya persilahkan. Oh ya ini, terima kasih. Bisa. Oke. Baik, kita boleh sambil berdiri boleh. Maju boleh, sambil maju boleh. Kelihatan betul. Berdiri lah Bu. Orang ketok belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah saat memberikan budaya positif di sekolah itu, adakah kendala yang Pak Wahyu hadapi dan bagaimana atau solusi cara menghadapi kendala tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terima kasih pertanyaan yang memang sudah saya pikirkan, mesti ada yang tanya seperti ini karena saya juga tanya kepada fasilitator untuk mengatasinya. Disinilah tadi Bapak Ibu kata kuncinya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu, kita itu seperti petani Bu, merawat tanah, merawat, menghilangkan rumput, menghilangkan hama, memupuk dan lain-lain agar calonnya bibit yang ditanam itu agar tumbuh masak. Lihat di sini tugas Bapak Ibu guru, menuntun, merawat, membimbing, bukan hanya mengajar. Kalau mengajar itu kan mengisi materi. Kalau Ki Hajar Dewantara inginnya mendidik, menuntun dengan karakter yang baik sesuai dengan loka pendidikan, sabar, setelah itu sabar, penuh kesabaran, mendidik putra putri, dan yang terakhir bisa mendapatkan jawaban kenapa kok perilaku anak berbuat seperti itu, sesuai tadi 5 kebutuhan dasar. Apakah kurang kasih sayang, dia ingin bertahan hidup, power, dia memang merasa ingin menangan, kebebasan, freedom, atau yang terakhir adalah fun. Di situ baru digunakan segitiga restribusi posisi kontrol. Boleh Bu, tadi saya bilang belum mengatakan dilarang nih. Sebetulnya menghukum itu boleh, tetapi hukuman tersebut juga harus kesepakatan antara bersama siswa dan guru. Terlambat 10 menit, ya lari lapangan 10 kali, boleh. Siswa sudah tahu, namanya konsisten tadi, konsekuensi. Jadi hubungannya konsekuensi. Tidak menghukum seketika, dalam menghukum anak itu yang merasa harga dirinya tidak dihargai. Nah, kendalanya banyak Bu. Kalau kendalanya banyak, nah, saya belajar mencoba pelan-pelan mengarahkan dan tidak akan tergesa-gesa dalam kelas 6 menghadapi siswa yang masalah, menggunakan kata-kata yang biasanya tegas tapi tidak menjatuhkan. Kalaupun tidak berhasil, ya anak tersebut satu, kita kalau dalam bahasanya harusnya kerjasama dengan orang tua, tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga lingkungan budaya positif ini juga dibangun oleh lingkungan di rumah tadi. Anak tersebut, kalau teman saya di murid saya itu Ferdita, mungkin mungkin dia kurang waktu untuk bermain bebas dan kurang kasih sayang dari orang tua. Jadi, nah itu kendalanya mungkin di orang tua. Jadi kita harusnya berkolaborasi dengan orang tua untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Tapi dari saya masih berjalan, sehingga kalau yang sulit ya memang
kendalanya agak lama. Kalau yang sudah bisa ya sudah tahu. Kemarin saya tinggal 2 hari pelatihan di Ambandungan itu, saya tanya besok hari Kamis Pak Wahyu juga izin lagi. Waduh Pak, aku kok izin terus? Ya mohon maaf karena tugas dari negara, jadi ke depan juga ada lagi nanti kalau Pak Wahyu pengisi materi dari kabupaten, jadi saya tinggal lagi. Anak-anak merasa sedih sehingga saya lihat oh berarti mereka sudah bisa menerima dari saya, masukan dari saya. Itu dari saya bisa, mungkin penjelasannya banyak panjang lebar. Tergantung kondisional, jadi nggak bisa sama antara anak satu dengan anak lain. Untuk masalah tadi kebutuhannya apa yang kurang, itu yang Bapak Ibu guru harus bisa menggali kebutuhan siswa yang bermasalah. Itu Bu Risa. Mungkin Bapak Ibu ada lain bagi Pak Dwi. Masa jawab Bu? Masih Pak, minimal 1 jam Pak, maksimal 2 jam. Waduh, nggak sampai 2 jam nih Pak. Enggak, Wahyu pulang. Terima kasih Pak Wahyu. Tadi di depan tadi saya membaca itu budaya positif. Ya, menurut teman kami budaya positif itu adalah kebiasaan berkarakter yang diwariskan secara turun-menurun. Karena kemungkinan di kurikulum kan berganti-ganti, sehingga ini tetap turun-menurun di beberapa ada perubahan kurikulum. Sehingga kalau definisi budaya itu sendiri itu mau tidak mau harus dilaksanakan secara beruntun begitu. Ya. Selanjutnya ada beberapa kalimat konsekuensi di situ, bahwa konsekuensi itu berbeda dengan risiko. Kalau risiko berkesan negatif, kalau konsekuensi itu bagian dari beban positif yang disepakati dirinya sendiri. Betul. Jadi misalnya saya dari kepala sekolah, itu konsekuensinya harus seperti ini. Tapi kalau saya menjadi sekolah, ya risikonya seperti itu kan sangat berbeda. Negatif Pak kata risiko. Ya, ya. Selanjutnya untuk tadi ada reward dan punishment, bahwa reward di anak ini secara psikologi cukup kepekangan bareng-bareng dan sebagainya. Betul, satu kelas Ya, Pak, betul Pak. Pak. Tidak individu. Nah ini mencari kecemburuan katanya gitu Pak. Iya. Betul, Pak. Selanjutnya untuk punishment ini juga kita harus hati-hati, karena secara psikologi anak itu kalau sudah terpojok, apalagi di situ ada kalimat jangan membunuh karakter, jangan membunuh siswa yang punya ide bagus tapi sebenarnya salah. Nah, menurut dia bagus sebenarnya salah. Jadi jangan membunuh karakter anak itu menjadi minder dan sebagainya. Sehingga perlu dikemas lagi untuk reward. Misalnya ada anak yang ikut lomba, itu dipamerkan. Nah, ini kebetulan anak-anak kelas 4 ini yang ikut prestasikan ini dan sebagainya. Jadi supaya anak-anak yang lain bisa termotivasi seperti itu. Mungkin ada hadiah besok upacara sarungan. Nah ini ya, seperti itu. Yang terakhir Pak Wahyu juga harus punya konsep yang terukur. Artinya dengan budaya positif ini terukur. Terukur artinya kalau Pak Wahyu punya beberapa item terkait dengan karakter, ini terukur. Terukur artinya begini, ini menjalankan anak ketika anak melakukan kegiatan positif, berani menyampaikan sesuatu di kelas. Jadi ada semacam format khusus yang bisa dipilih Pak Wahyu sehingga diukur di situ. Jadi Pak Wahyu ketika konsep itu selesai, ini Pak Wahyu punya nilai sendiri untuk pencapaian target. Ya. Yang terakhir tentang penyampaian Pak Wahyu, ini lepas dari itu. Jadi penyampaian dalam semacam ini apalagi sudah agak malam Pak. Ini Pak Wahyu ada yang namanya kreasi untuk melangkah minimal gestur. Ya, gesturnya terus juga berbeda-beda. Terus tadi kan banyak sekali yang saya tidak tahu ini memang hanya satu arah atau mungkin berbagai arah. Namun sesekali diselipi untuk
audiens komunikasi dengan Iya. oke Pak. Bagaimana sudah bisa jelas? Tadi yang pertama hanya kasih sayang Pak. Ya karena Kebutuhan dasar manusia Pak. imbasnya ke ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan arahan, saran dan motivasinya dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Anwar Wilaga SPDMM, sehingga kedepannya saya, karena ini masih akan berlanjut lagi Pak, masih 4 modul, saya selesai Bu, program saya itu sampai Juni 2023 10 modul, sehingga Bapak Ibu yang berniat mengikuti silakan Bapak Ibu. Saya enggak, kalau Pak dulu mendorong, saya mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti program, karena ini programnya pemerintah. Yuk kita start dulu. Saya yakin ke depan akan bermanfaat. Untuk apa dan apa saya belum tahu, tapi saya yakin ilmunya bermanfaat. Kalau masalah yang lainnya, tadi Pak Dwi jadi kepala sekolah atau pengawas dan lain lewat guru penggerak, itu biasanya salah satu syarat Bu. Kalau saya kemarin juga bertanya pada pihak dari BPGB bahwa boleh, salah satu syaratnya adalah program guru penggerak. Tetapi setelah dari guru penggerak, saya ingin naik jadi pengajar praktek juga bisa. Saya tidak mengambil yang kepala sekolah, ikut PP dulu juga bisa, atau seleksi fasilitator juga bisa dan lain-lain. Salah satu syaratnya seperti itu, sehingga saya mendorong memotivasi Bapak Ibu, salah satunya Bu Lisa, semoga lancar, sukses, lulus seleksi dan tahun ini mengikuti program guru penggerak. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf dan mengaturkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang meluangkan waktu. Saya nggak bisa memberikan apa-apa ini Bapak Ibu, hanya sekedar sharing ilmu yang ke depan saya juga akan berbagi lagi Bu. Jadi bahasanya menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan tentang program guru penggerak. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak. Sami-sami. Budi, kalau mau berlanjut Pak Habib. tentang kasih sayang, silakan Budi. Bisa japri. Kalau saya sudah kelebihan